Renungan firman Tuhan untuk kita terambil dari surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 tentang Injil itu kekuatan Allah. Kedua ayat ini menyatakan inti berita Kristiani. Bahwa Injil bukan sekadar informasi atau ajaran moral, tetapi sumber kuasa ilahi yang menyelamatkan dan mengubah hidup manusia. Ada beberapa poin penting yang jadi bahan renungan singkat yang dapat membantu kita memahami dan menerapkan kebenaran tentang Injil itu kekuatan Allah. Pertama, Injil sebagai pemberitaan yang hidup. Kata Injil, dalam bahasa Yunani, Euangelion, adalah kabar baik tentang karya penyelamatan Allah dalam Kristus. Jadi bukan hanya berita sejarah yang kering, tetapi pemberitaan yang oleh Roh Allah membawa hidup dan pengharapan kepada yang percaya. Kedua, kekuatan Allah yang nyata. Kata kekuatan dalam bahasa Yunani, dunamis, menunjukkan bahwa Injil mengandung kemampuan ilahi untuk memulihkan, membebaskan dari dosa, dan mendirikan hidup baru. Ia bukan sekadar dorongan manusiawi, melainkan kuasa yang bekerja dari Allah sendiri. Ketiga, keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Surat Roma ini menekankan jangkauan Injil untuk semua orang yang percaya, jadi bukan terbatas pada golongan tertentu. Rencana keselamatan Allah bersifat universal, tetapi aktualisasi keselamatan itu dialami melalui iman. Keempat, kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil. Kebenaran Allah, atau kebenaran yang dari Allah, dalam bahasa Yunani, dikaioshin, bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah yang dinyatakan dan diberikan oleh Allah melalui iman kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, hidup percaya bukan sekadar aturan, melainkan respons terhadap karya pembenaran Allah. Kita sampai pada implikasi praktis bagi hidup kita. 1. Jadikan pemberitaan Injil pusat kehidupan, bukan sekadar topik ibadah, tetapi dasar harapan, identitas, dan misi. 2. Hidup dalam ketergantungan pada kuasa Roh. Kita memohon kuasanya untuk bertobat, berbuah, dan bertumbuh dalam kerohanian. 3. Berkesaksian dengan keberanian, sebab Injil itu kuasa. Kita dipanggil memberitakannya kepada orang lain dengan iman dan kasih. Amin. Demikianlah renungan singkat firman Tuhan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, dan perkenankanlah kami di hadiratmu. Terima kasih untuk Injil sebagai kuasa yang menyelamatkan hidup kami. Ajarilah kami hidup percaya, bergantung pada kuasa-Mu, dan berani membagikan kabar baik itu. Pakailah kami sebagai alat untuk membawa orang lain pada kebenaran-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.